Begitulah kita cari pemimpin. Pemimpin adalah penyambung lidah rakyat. Dia tahu apa kesulitan dan kesusahan rakyat. Bukan cuma sekedar cerdas, tapi juga vokal menyuarakan apa yang jadi keinginan rakyatnya. Pak, saya datang dari Medan, boleh nggak ikut sholat berjamaah di Masjid Raudhatus Sholihin? Saudara mau datang dari mana saja, yang namanya jadi makmum boleh, mudah. Pak, saya sholatnya ketinggalan 2 rakaat, masih boleh ikut? Tidak boleh, namanya masbuk. Betul apa tidak? Tapi tidak semua orang bisa jadi imam. Itu tadi saya katakan, tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Apa sebab? Syaratnya berat. Kata Nabi kan, iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi pemimpin, kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Apa sebab? Kemampuan makmum tidak sama dengan kekuatan dirimu. Kalau sholat sendirian bolehlah berlama-lama, tapi kalau sholat berjamaah kau jadi imam, harus lihat kemampuan makmumnya. Ada makmum yang kalau sholatnya berdiri terlalu lama, dengkulnya gemeteran. Ada apa enggak yang kayak begitu tuh? Banyak, saudara. Ada makmum yang selesai sholat berjamaah, sudah ditungguin mau nerima uang komisi. Ada apa enggak macam kayak gitu tuh? Ada lagi anak muda malam minggu mau apel, janjian sama pacarnya di jembatan, ikut sholat berjamaah dulu. Tapi kalau sholatnya berjamaahnya lama, tentu akan menimbulkan ketidakkhusyuan. Mentang-mentang sudah diangkat jadi imam, rakaat pertama selesai baca Fatihah, yang dibaca surat Yasin. Tentu akan menimbulkan ketidakkhusyuan. Sebagai makmum, sebagai rakyat, ikut si ikut, tapi kan hatinya ngedumel. Ngedumel apa Pak bahasa Pekanbarunya ngedumel tuh? Dongkol. Ikut, iya ikut, nggak punya pilihan, tapi kan hatinya ngedongkol. Apa kata makmum? Boleh jadi, biar saja nanti 2024 nggak saya pilih lagi. Boleh jadi, dongkol. Pertama, syarat jadi imam ini bisa kita artikan syarat jadi pemimpin. Pertama, syarat jadi imam itu a'lamuhum, yang paling alim, yang paling pintar, yang paling cerdas. Angkat dia jadi imam. Sebab imam itu tingkat kecerdasannya, pemimpin itu tingkat intelektualnya diperlukan. Kenapa? Simbol negara. Imam simbol dari jamaah, maka dia harus cerdas, harus pintar. Pak, di kampung saya ada 2 orang alimnya sama, Pak. Model kayak begini,
Yang mana harus kami tetapkan jadi imam? Umpama kalau ada dua orang alimnya sama di tempat saudara, masuk kriteria yang kedua nih. Afsahuhum, yang paling fasih baca Qur'annya, angkat dia jadi imam. Pak, alimnya sama Pak, tapi yang satu fasih, yang satu pelo. Pelo apa bahasa Pekanbarunya pelo? Hah? Telat. Pelat. Yang satu alim fasih, yang satu alim tapi tidak fasih. Yang fasih jadi imam. Sebab tidak boleh seorang makmum berimam kepada imam pelat. Pelat ya Pak, di kampung sebelah sana ada tuh Pak, imamnya pelat, makmumnya pelat semua. Oh tak apa, itu namanya kampung pelat gitu. Begitulah kita cari pemimpin. Pemimpin adalah penyambung lidah rakyat. Dia tahu apa kesulitan dan kesusahan rakyat. Bukan cuma sekedar cerdas, tapi juga vokal menyuarakan apa yang jadi keinginan rakyatnya. Pak, di kampung saya alimnya sama Pak, fasihnya juga Pak. Nih kalau begini, yang mana kriteria yang mesti kami pilih? Yang ketiga, apa itu? Aksaruhum sinnan, senioritas, umur. Umur. Kita lihat dari tingkatan. Umur bukan tempat pertama. Tempat pertama adalah ilmu, yang kedua fasih, yang ketiga baru umur. Senioritas adanya paling bawah. Ini kadang-kadang kita terbalik sih. Di kampung-kampung yang kita dahulukan orang-orang yang sudah berumur. Atau mungkin orang-orang yang berumur masih terus mau memimpin. Tahu diri lah, banyak generasi muda yang alim dan lebih fasih. Kasih mereka kesempatan. Faktor umur, senioritas ditempatkan pada posisi ketiga. Pak, alimnya sama, fasihnya juga, umurnya, lahirnya bareng Pak. Kriteria apa yang harus kami tentukan? Yang keempat, kalau memang sama semua. Apa yang keempat? Awaluhum hijrotan, yang pertama pindah ke kampung itu. Artinya yang menebarkan nilai-nilai kebaikan lebih dulu, angkat dia jadi imam. Menebarkan nilai-nilai kebajikan lebih dulu, angkat dia jadi imam. Pak, sekarang semuanya sama Pak, pinternya sama, fasihnya juga, umurnya sama, lahirnya bareng, lalu pindah ke situ sama juga Pak. Kriteria apa yang harus kami putuskan untuk jadi imam? Ini yang kelima, versi saya. Versi saya yang istrinya duo. Versi saya. Kenapa? Yang dua biasanya lebih banyak sabarnya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu lewat Masjid Raudhatus Sholihin kita diajarkan untuk bagaimana mencari pemimpin yang amanah, yang memperjuangkan kehendak dan keinginan rakyat sesuai dengan norma dan etika, tidak melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Nah, sekarang kita lihat, bukankah Islam besar ketika baginda Nabi dan kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah? Betul apa tidak?
10 tahun baginda Nabi besar di Madinah. Agama Islam menjadi agama yang besar ketika beliau dan kaum muslimin pindah hijrah ke kota Madinah. Sekarang kita lihat, sebagai pemimpin ucapan Nabi berwibawa, sebagai pemimpin himbauan baginda Nabi dilaksanakan, sebagai pemimpin perilaku, tingkah dan pola baginda Nabi jadi teladan buat orang lain. Apa resepnya? Oh saudara, rupa-rupanya Nabi dalam memimpin, beliau memakai prinsip ana awwaluma amartum bih. Aku orang pertama yang mengerjakan perintah, sebelum perintah itu aku sebarluaskan kepada orang lain. Inilah rupanya ucapannya berwibawa, himbauannya diikuti orang, tingkah pola dan perbuatannya jadi teladan, karena Nabi orang pertama yang mengerjakan perintah sebelum perintah itu disebarluaskan kepada orang lain. Misalnya Nabi pernah menganjurkan begini, saudara-saudara, rajin-rajinlah bersedekah. Sejarah Nabi kita baca, di rumah beliau nyaris belum pernah ada uang nginap. Ana awalu ma amartum bih. Dalam kesempatan lain Nabi mengatakan begini, saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, laporkan persoalan kepada Allah. Sejarah kita baca tuh, ya Allah, sebelum orang lain bangun, sepertiga akhir Nabi sudah berdiri toga. Toga, betul ya? Apa toga itu, Bang? Orang pertama yang mengerjakan perintah. Saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam, sepertiga malam yang akhir Nabi sudah berdiri melakukan sholat tahajud. Sejarah juga kita baca tuh, satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah cuma baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi sholat tahajud kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Saya juga tahu jamaah Masjid Raudhatus Sholihin banyak yang kakinya pada bengkak nih sekarang. Asam urat. Rupa-rupanya inilah kemajuan agama Islam, prinsip kepemimpinan baginda Nabi. Pantas kalau ucapannya berharisma, imbauannya diikuti orang, tingkah pola dan perbuatannya jadi teladan. Ana awwaluma umirtum bih. Aku orang pertama yang mengerjakan perintah. Dengan kata lain, ucapan dengan perbuatan sama. Dengan kata lain, ucapan dan perbuatan sama. Nabi kalau ngomong A yang dikerjakan. Nabi kalau ngomong B yang dilakukan. Tidak berbeda antara ucapan dengan perbuatan. Maaflah, kita ini kan masih banyak yang beda-beda. Pepat di luar, pancung di dalam. Manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara. Kadang-kadang ucapannya santun, tapi di belakang perbuatannya Fir'aun. Nabi tak macam itu.
Kalau beliau bilang A yang dikerjakan. Kalau beliau bilang B yang dilaksanakan. Pantas kalau baginda Nabi diteladani, dicontoh oleh kita semua kaum muslimin dan muslimat. Samanya antara ucapan dan perbuatan.